Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Cerme, kelas 11 TKI 2, kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Lina selaku pembimbing pendidikan Pancasila. Sebelum memulai ke materi, berikut adalah daftar nama kelompok kami. Butir pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Contoh pelanggaran, larangan beribadah bagi kelompok-kelompok agama minoritas. Pasal dan sanksi. Pasal yang dilanggar adalah pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal wilayah, negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Jadi, pada dasarnya, negara menjamin kebebasan semua orang untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Akan tetapi, memang mengenai pelanggaran atas pasal 22 UU HAM, tidak ada ketentuan untuk sanksinya. Berikutnya adalah bunyi butir yang kedua. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Contoh pelanggaran, menghalangi orang lain untuk memperoleh kesamaan derajat. Pasal dilanggar adalah pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Setiap orang yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan butir yang ketiga yang berbunyi mengembangkan sikap paling mencintai sesama manusia. Tindakan yang melanggar butir tersebut ialah seperti zaman sekarang lagi marak-maraknya tentang penculikan anak. Menurut saya, perbuatan tersebut melanggar butir Pancasila yang kedua. Pasal yang dilanggar yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, barang siapa menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang umurnya kurang dari 12 tahun dan yang dibawa kuasanya yang sah. Dalam hal itu akan dipakai untuk mengemis dan menjalankan pekerjaan yang berbahaya dan merusak kesehatan. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang butir yang keempat yang berbunyi mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Tindakan yang melanggar butir tersebut ialah menyindir perasaan seseorang dan tidak menghargai orang-orang di sekitarnya. Pasal yang dilanggar yakni pasal 310 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya. Untuk butir-butir selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang butir kelima, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Pelanggaran tindakan bullying. Pasal yang dilanggar adalah pasal 80 ayat 1 JO, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan sanksi ancaman pidana 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah dan pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya saya akan membacakan butir yang keenam yang berbunyi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh pelanggarannya yaitu membedakan teman karena berbeda agama. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sanksi yang didapatkan untuk ancaman hukumannya sendiri yaitu
dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar. Saya akan membacakan butir ke-7, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Pelanggarannya yaitu penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pasalnya yaitu pasal 28G ayat 2 Undang-Undang 1945. Sanksinya yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan selanjutnya saya akan membacakan butir yang ke-8, yaitu berani membela kebenaran dan keadilan. Pelanggarannya yaitu menyembunyikan suatu kejahatan karena mendapatkan uang. Pasal dan sanksinya yaitu melanggar pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sanksinya yaitu menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya saya akan membacakan butir yang ke-9, yaitu bangsa Indonesia merasa dirinya sebagian dari seluruh umat manusia. Pelanggaran yaitu menolak orang luar negeri untuk tinggal di daerah kita. Pasal dan saksi melanggar pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Sanksi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang butir 10 tentang mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Pelanggaran melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan seperti mengadu domba. Sanksi pasal dan sanksi melanggar pasal 28J ayat 1 UUD NKRI tahun 1945. Sanksi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian penjelasan video dari kami mengenai materi studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Semoga video yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Karena kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus bisa memiliki wawasan kebangsaan yang baik agar bangsa ini semakin lebih maju untuk kedepannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.